Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 8 dapat mempresentasikan terkait siklus air, evaporasi, dan sedimentasi. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Baik, next slide. Oke, sebelum kami mempresentasikan mengenai materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya persilakan kepada rekan saya, Pak Fadila. Perkenalkan, nama saya Fadila Amalia Amran dengan nomor NIM K01111241164. Perkenalkan, saya Nur Aura Syakrawari Rifai dengan NIM K0112411165. Perkenalkan, nama saya Melani Putri Maharani dengan NIM K0112411166. Oke, perkenalkan, nama saya Farah Yasmin dengan NIM K0112411167. Perkenalkan, nama saya Clara Sajari Sekarang dengan NIM K0112411168. Perkenalkan, nama saya Amalia Salsabila M dengan NIM K0112411169. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah memperkenalkan diri. Selanjutnya kita akan masuk ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh Fadila. Dengan ini saya persilakan. Siklus air yang melibatkan evaporasi dan sedimentasi menjelaskan pentingnya proses-proses ini dalam siklus hidrologis dan perubahan geologis di bumi. Evaporasi adalah proses di mana air dari permukaan bumi berubah menjadi uap akibat panas matahari, yang kemudian naik ke atmosfer. Sementara itu, sedimentasi merujuk pada pengendapan partikel-partikel kecil yang dibawa oleh air saat kecepatan alirannya menurun. Ketika proses ini tidak hanya mempengaruhi pola cuaca dan iklim, tetapi juga berperan dalam pembentukan lanskap dan ekosistem. Siklus air global merupakan bagian integral dari sistem bumi. Hutan memainkan peranan penting dalam iklim kita, mengendalikan siklus energi global serta siklus karbon, nutrisi, dan sedimen. Meningkatkan suhu terkait dengan peningkatan konsentrasi CO2 akan meningkatkan penguapan air laut yang menyebabkan peningkatan kelembaban atmosfer, sedikit peningkatan curah hujan, dan peningkatan curah hujan lebat yang lebih besar. Sudah ada bukti bahwa curah hujan, limpasan, dan penguapan telah meningkat dan akan terus meningkat. Namun peningkatan konsentrasi CO2 juga dapat mengurangi penguapan karena penutupan stomata pada konsentrasi CO2 yang tinggi. Selain dampak perubahan iklim, dampak lain dari aktivitas manusia juga akan terjadi, seperti perubahan tutupan lahan dan eksploitasi sumber daya air. Oke, baik, saya akan menjelaskan terkait siklus air. Uap air memainkan peran kunci dalam keseimbangan energi bumi. Hampir 50% dari radiasi matahari yang diserap oleh permukaan digunakan untuk mendinginkan permukaan melalui penguapan dan menghangatkan atmosfer melalui pelepasan laten panas. Panas laten adalah faktor tunggal terbesar dalam menghangatkan atmosfer dan dalam mengangkut panas dari garis lintang rendah ke tinggi.
Uap air juga merupakan gas rumah kaca dominan yang berkontribusi pada pemanasan sistem iklim sekitar 24 derajat Celcius. Namun, uap air bersifat pasif komponen dalam troposfer karena secara unik ditentukan oleh suhu dan oleh karena itu harus dilihat berbagai bagian dari sistem umpan balik iklim. Lalu apa sih itu siklus air? Jadi siklus air atau siklus hidrologi adalah proses pergerakan air yang terus-menerus dan berulang di bumi, dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Siklus ini berlangsung secara alami dan tidak pernah berhenti. Siklus air terjadi karena beberapa proses, yaitu satu, evaporasi, yakni air menguap dari permukaan bumi. Yang kedua, kondensasi, yaitu uap air berubah menjadi butiran air yang membentuk awan. Yang ketiga adalah presipitasi, yakni air hujan atau salju turun jatuh ke permukaan bumi. Yang keempat adalah infiltrasi, yaitu air meresap ke dalam pori-pori tanah. Yang terakhir adalah limpasan, yaitu air mengalir di darat dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Nah, ini adalah gambaran bagaimana siklus air. Jadi dimulai dari proses yang pertama, yakni pengumpulan atau collection. Setelah presipitasi seperti hujan, salju, atau hujan es, air mengalir ke berbagai badan air permukaan di bumi, seperti sungai, danau, dan lautan. Sebagian air meresap ke dalam tanah dan menjadi air tanah atau groundwater. Dan sementara bagian lainnya mengalir di permukaan menuju badan air. Air yang mengumpul di badan air ini akan menjadi bagian dari stok air yang siap untuk proses berikutnya dalam siklus. Kemudian yang kedua adalah evaporasi. Proses ini dimulai ketika sinar matahari memanaskan permukaan air di lautan, sungai, dan danau, menyebabkan air berubah menjadi uap. Uap air ini bisa berasal dari penguapan dari tanah dan tumbuhan atau disebut evapotranspirasi. Setelah itu, uap air yang dihasilkan kemudian naik ke atmosfer. Kemudian yang ketiga adalah kondensasi. Saat uap air naik ke atmosfer, ia mendingin karena suhu atmosfer yang lebih rendah daripada ketinggian yang lebih tinggi. Ketika uap air mendingin, ia mengalami kondensasi, yaitu perubahan dari bentuk gas atau uap menjadi tetesan-tetesan air kecil. Tetesan-tetesan inilah yang bergabung membentuk awan. Awan terdiri dari jutaan tetesan air kecil yang terperangkap di udara. Kemudian yang terakhir adalah presipitasi. Nah, ketika tetesan air dalam awan bergabung dan membesar, mereka menjadi cukup berat untuk melawan gaya gravitasi. Akibatnya, tetesan air jatuh kembali ke permukaan bumi dalam bentuk hujan, salju, hujan es, atau embun. Presipitasi ini kemudian kembali ke badan air dengan mengisi kembali reservoir air, tanah, dan mengalir kembali ke lautan atau badan air lainnya. Itulah bagaimana proses siklus air. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, tambahan mengenai air di planet bumi. Jadi berapa sih sebenarnya air di planet bumi? Jadi jumlah total air yang tersedia di bumi yakni 1,5 kali 10 pangkat 9 km kubik. Nah, bagian dominan dari ini sebanyak 1,4 kali 10 pangkat 9 km kubik itu ada di lautan. Nah, sekitar 29 kali 10 pangkat 6 km kubik itu terkunci di es darat dan glacier. Dan terdapat 15 kali 10 pangkat 6 km kubik diperkirakan ada sebagai air tanah. Nah, jika semua es daratan dan gas tercair ke permukaan laut, akan naik sekitar 80 meter. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uap air sebagai gas rumah kaca. Uap air adalah gas rumah kaca yang dominan dan menyumbang sekitar 75% dari total efek rumah kaca di bumi. Uap air di atmosfer sangat dikendalikan oleh sirkulasi atmosfer. Jika untuk contoh kita mengikuti lintasan uap air di atmosfer yang ditunjukkan bahwa ia mengalami serangkaian gerakan vertikal dan horizontal yang kompleks yang dapat mencakup beberapa peristiwa kondensasi. Pada waktu tertentu, saturasi rasio pencampuran ditentukan oleh suhu peristiwa terbaru kondensasi. Untuk alasan ini, dapat disimpulkan bahwa rasio dan campuran akan meningkat
dan suhu secara meluas mengikuti hubungan Clausius-Slipperan. Perubahan curah hujan cuaca ekstrim. Distribusi curah hujan sebagai fungsi waktu sebagian besar diwakili dengan fungsi gamma, karena bagian dari yang relatif besar dari total curah hujan yang di tempat tertentu terjadi selama interval waktu yang singkat. Alasannya adalah bahwa dalam sebagian besar situasi curah hujan, sistem konvektif skala kecil berkembang dengan gerakan vertikal besar, yang menghasilkan curah hujan yang intens seperti yang dijelaskan oleh Bornstein dalam referensinya proses konvektif tertanam dalam hampir semua sistem curah hujan termasuk kondisi front hangat di tinggi garis lintang selama musim dingin curah hujan yang intens mendominasi khususnya badai didorong secara konvektif seperti siklon tropis. Oke, kemudian saya akan menjelaskan bagian dari evaporasi. Nah, pengertian dari evaporasi atau koefisien evaporasi air merupakan parameter yang mengukur efisien proses evaporasi dari permukaan air. Ini didefinisikan sebagai rasio antara laju penguapan dan tekanan uap jenuh pada permukaan tertentu. Koefisien ini berperan penting dalam berbagai aplikasi ilmiah dan teknik, termasuk meteorologi, hidrologi, dan proses industri. Metode pengukuran koefisien penguapan, ulasan ini mengkaji sebagai metode yang digunakan untuk mengukur koefisien penguapan yang meliputi teknik eksperimental seperti penggunaan alat penimbangan gravimetri, model aliran dan simulasi, dan perbedaan metodologi dan teknik pengukuran seringkali mengakibatkan perbedaan nilai koefisien evaporasi yang dilaporkan. Kemudian ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi koefisien penguapan, seperti suhu. Nah, suhu ini koefisien penguapan umumnya meningkat seiring suhu karena energi kinetik molekul air yang lebih tinggi meningkat laju penguapan. Kemudian yang kedua itu tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer yang lebih rendah dapat mempercepat penguapan dengan mengurangi tekanan uap jenuh di atas permukaan air. Kemudian yang ketiga itu kecepatan angin. Kecepatan angin yang lebih kencang mempercepat penguapan dengan meningkatkan laju pengangkutan uap air dari permukaan. Kemudian yang keempat itu kelembapan relatif. Kelembapan relatif yang lebih rendah cenderung meningkatkan laju penguapan karena gradien kelembapan antara permukaan air dan udara di sekitarnya lebih tinggi. Kemudian yang kelima itu kekasaran permukaan. Permukaan yang lebih kasar dapat mempengaruhi laju penguapan dengan mempengaruhi distribusi dan pergerakan molekul air di permukaan. Faktor yang selanjutnya yaitu variabilitas data dan hasil penelitian. Tinjauan ini mengidentifikasi adanya perbedaan signifikan hasil pengukuran koefisien evaporasi antar penelitian yang berbeda. Perbedaan tersebut seringkali disebabkan oleh perbedaan metode pengukuran kondisi, percobaan, dan interpretasi data. Yang berikut yaitu perlunya standarisasi penulis, menekankan perlunya pendekatan yang lebih standarisasi terhadap pengukuran dan pelaporan koefisien penguapan. Standarisasi ini akan membantu mengurangi variabilitas hasil dan meningkatkan akurasi serta komparabilitas data antar penelitian. Yang berikut yaitu sedimentasi. Sedimentasi adalah proses pengendapan partikel pada suatu cairan seperti air atau udara yang terjadi akibat gravitasi atau proses lainnya. Sedimen terdiri dari partikel tanah lepas seperti tanah liat dan pasir yang mengendap di dasar sumber air karena erosi, curah hujan, dan lintasan permukaan, menyebabkan partikel tanah terlepas dan bergerak di permukaan tanah yang kemudian disebut sedimen.
Selanjutnya, pendekatan ekosistem. Selanjutnya, sedimentasi. Selanjutnya, materi sedimentasi. Yang pertama, pendekatan ekosistem untuk mengurangi dampak sedimentasi. Pada siklus hidrologi dan ekosistem perairan tubuh, ini menggambarkan pentingnya pengendalian sedimentasi dalam skala global dan dengan memperkenalkan konsep umum yang dikembangkan secara lokal melalui pengamatan di lapangan di Teluk Eutrofik, Danau Biwa di Jepang, dan di Danau Dongting di Cina. Kedua, pentingnya pengendalian sedimen. Dalam melaksanakan program kualitas air secara keseluruhan, telah ditekankan tidak hanya untuk daerah di aliran sungai, dengan degradasi lahan yang parah, tetapi juga untuk cekungan di mana dampak sedimentasi dianggap agak kecil, dan ada kebutuhan untuk membalikan tren kualitas air jangka panjang di waduk dangkal di cekungan sungai internasional, seperti Sungai La Plata di Amerika Selatan. Kesimpulannya yakni, siklus air adalah proses pergerakan air yang terus-menerus dan berulang di bumi dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer siklus. Siklus air ini berlangsung secara alami dan tidak pernah berhenti. Yang kedua, evaporasi adalah proses di mana air yang ada di laut rawa sungai dengannya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Dalam hal ini, air diubah menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik ke atmosfer. Yang ketiga yaitu sedimentasi. Sedimentasi adalah proses pengendapan partikel pada suatu cairan, seperti air atau udara yang terjadi akibat gravitasi atau proses lainnya. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 8 terkait bagaimana siklus air, evaporasi, dan sedimentasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.